Hai adik-adik, salam jumpa lagi dengan kalian. Apa kabar kalian di sana adik-adik? Kakak harap kalian di sana sehat-sehat selalu adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita akan memasuki dalam tema yaitu tentang Yesus tertinggal di dalam bait Allah. Nah, untuk itu sebelum kita akan mendalami lebih jauh tentang tema ini adik-adik, maka terlebih dahulu seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan kita, kakak ingin mengajak kita untuk bernyanyi bersama adik-adik. Dan setelah itu kita akan membuka dengan doa pembuka. Lalu kita masuk dalam tema kita tentang Yesus tertinggal dalam bait Allah. Dan adik-adik, kakak berharap tentunya kalian di rumah itu yang seperti kakak katakan tadi, sehat-sehat selalu ya adik-adik. Dan ingat selalu menjaga kesehatan, terlebih di masa pandemi saat ini adik-adik, di mana corona masih melanda kita. Untuk itu adik-adik, mari kita bernyanyi bersama yang akan dibawakan oleh Frater Felix. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan bimbinganmu sepanjang perjalanan hidup kami, dan juga atas kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan sebelumnya. Hingga pada hari ini Engkau masih memberi kami napas kehidupan yang baru. Sekarang pada kesempatan ini kami akan mendalami tema mengenai Yesus tertinggal di bait Allah. Semoga dengan tema yang akan kami dalami ini kami mampu mengenal Yesus, mampu mengenal lebih mendalam mengenai Yesus, dan mampu meneladani tentang sikap Yesus, dan juga mengenai orang tuanya Maria dan Santo Yusuf,
sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari kami mampu meneladani semua sikap Yesus ini melalui setiap perkataan dan tindakan yang kami lakukan, dan juga segala perkataan dari kedua orang tua, khususnya kedua orang tua dari adik-adik ini, sehingga mereka pun lebih tekun dan setia untuk mengenal Yesus dan juga lebih mengimaninya dalam kehidupannya sehari-hari. Kami mohon semoga Engkau selalu mendampingi kami semua dalam kegiatan ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah dibuka dengan doa pembuka yang dibawa oleh Frater Titus. Saatnya kita masuk ke dalam bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Lukas. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan bacaan Injil itu dari Injil Lukas, di mana menceritakan tentang Tuhan Yesus yang tertinggal di bait Allah. Nah, adik-adik, pasti kalau kita mendengarkan cerita ini, mengapa Yesus tertinggal di bait Allah? Dan tentu yang paling mengkhawatirkan Yesus itu yaitu
orang tuanya. Terlebih itu Bunda Maria. Jadi di dalam kisah yang sudah kita dengarkan tadi adik-adik, itu bagaimana Bunda Maria begitu mengkhawatirkan putranya, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus waktu itu juga masih berusia seperti kalian adik-adik. Dia masih berusia 12 tahun. Dan waktu itu mereka pergi untuk merayakan hari Paskah ke Yerusalem adik-adik, pesta daun. Dan ketika pulang entah bagaimana, lalu akhirnya Yesus tertinggal di bait Allah. Nah adik-adik, tentu mendengarkan cerita yang sudah kita dengarkan bersama-sama adik-adik, kalau kita lihat juga di dalam pengalaman kita adik-adik, pasti kalian juga pernah mengalami atau pernah mendengar atau pernah melihat teman-teman yang tersesat, ya, entah dia tersesat di pasar atau tersesat di tempat yang ramai adik-adik seperti di kota, atau tersesat di hutan, ataupun dalam pengalaman-pengalaman yang lain adik-adik. Pengalaman tersesat ketika kalian merasa sendiri adik-adik, ketika kalian merasa tidak ada orang yang datang untuk berteman dengan kalian dan kalian merasa sendiri. Nah adik-adik, seperti yang sudah kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, yaitu Yesus meskipun dia tertinggal di Yerusalem, tetapi dia tidak tersesat adik-adik. Justru dia pergi ke bait Allah. Di sana dia merasa aman di dalam bait Allah itu. Dan adik-adik, di dalam bait Allah itu justru dia berbincang-bincang, ya, berbincang-bincang dengan orang-orang yang ada di bait Allah, ya, seperti para imam-imam, ya. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan adik-adik, justru itu membuat Tuhan Yesus akhirnya juga merasa bahagia, merasa tidak khawatir lagi, ya, merasa tidak sendirian. Tapi Tuhan Yesus merasa sungguh-sungguh dia ada bersama dengan orang-orang yang baik. Tapi di satu sisi adik-adik, yang sangat mengkhawatirkan tentang Tuhan Yesus itu adalah orang tua adik-adik, yaitu Bunda Maria. Bunda Maria tentunya sangat mengkhawatirkan anaknya adik-adik. Pasti kalian juga seperti itu. Pasti kalian pernah mengalami bagaimana situasi ibu yang sungguh-sungguh mengkhawatirkan kalian. Atau misalnya kalian pergi keluar tanpa memberitahukan kepada orang tua, ya, atau lupa meminta izin kepada orang tua. Dan ketika hari makin sore, kalian juga belum ada di rumah, orang tua akhirnya mulai mengkhawatirkan, mulai bertanya-tanya, akhirnya mulai mencari kalian. Di mana? Mulai bertanya, di mana anak saya? Ya, adik-adik. Nah, dalam pengalaman-pengalaman yang sederhana ini adik-adik, ini juga jadi contoh untuk kalian adik-adik, bahwa ketika kalian mau pergi ke tempat di mana kalian akan misalnya bertemu dengan orang lain, atau kalian akan bermain atau melakukan kegiatan lainnya, hendaklah kalian harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua adik-adik. Minta izin kepada ayah atau minta izin kepada ibu, sehingga ketika kalian keluar atau pergi ke tempat di mana kalian akan melakukan kegiatan tertentu, orang tua sudah tahu adik-adik, lalu mereka pasti tidak terlalu mengkhawatirkan kalian. Itu pesan yang pertama untuk kalian adik-adik. Dan pesan yang kedua adalah adik-adik, nah ketika kalian mengalami kesusahan, ya, ketika kalian mengalami misalnya sakit adik-adik,
atau ketika kalian mau mengikuti ujian, adik-adik ingat kalian harus pergi untuk mengunjungi bait Allah. Maksudnya apa adik-adik? Kalian harus pergi untuk mengunjungi Tuhan. Kalian harus mengambil waktu doa untuk berbicara dengan Tuhan. Kalian meminta kepada Tuhan agar membantu kalian, misalnya agar saya bisa belajar dengan baik, atau agar Tuhan membantu saya sehingga saya bisa mendapatkan nilai yang baik saat mengikuti ujian. Jadi itu adik-adik pesan untuk kita, bahwa pertama, kalau kita hendak melakukan kegiatan atau pergi ke tempat yang cukup jauh, kita harus meminta izin kepada orang tua. Dan yang kedua yaitu adik-adik, segala persoalan dalam hidup kalian juga hendaknya kalian harus datang atau mengunjungi atau menyempatkan diri untuk menceritakan apa yang kalian alami itu kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus adik-adik, yang ketika ia tersesat di Yerusalem, dia tidak pergi kemana-mana, tapi dia pergi ke bait Allah. Semoga demikian adik-adik. Adik-adik, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi gereja, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran gereja dan juga para pelayan di tengah umatmu. Kami mohon kepadamu, semoga dalam setiap pelayanan dan karya gereja selalu terbuka untuk melayani setiap umat dimanapun mereka berada dan dalam situasi apapun itu, khususnya dalam situasi COVID-19 ini, sehingga umat yang dilayani pun tidak berpaling darimu dan selalu setia dalam mengikuti dan mewartakan sabdamu dimanapun mereka berada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Bapa, kami mohon kepadamu, semoga Engkau selalu mencurahkan berkat dan rahmat-Mu bagi para orang tua dari adik-adik sekalian, sehingga dengan teladan Yesus yang kami dengarkan pada hari ini, mereka mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya dan juga mampu membimbing dan menuntun anak-anaknya untuk lebih tekun dalam mengikuti-Mu, sehingga hari demi hari pun mereka selalu berada dalam naungan kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi adik-adik sekalian yang sedang mengikuti kegiatan ini, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan perlindungan-Mu bagi adik-adik sekalian dalam setiap perjalanan hidup mereka. Kami mohon kepadamu, semoga dengan teladan Yesus pada hari ini mampu menginspirasi mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik bagi orang tua, masyarakat maupun gereja, dan mereka pun mampu mendengarkan segala nasihat dan motivasi yang telah diberikan oleh orang tua mereka, sehingga mereka menjadi teladan yang baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, itulah doa-doa permohonan kami. Kami satukan dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kami.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Adik-adik sekalian, marilah kita menutup rangkaian kegiatan kita pada hari ini dengan memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan bimbinganmu sepanjang kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini. Kami juga bersyukur atas terlaksananya kegiatan ini dengan baik berkat penyertaan dan bimbingan darimu. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau selalu menyertai kami dalam kegiatan-kegiatan kami selanjutnya, dan juga semoga tema yang kami perdalam pada hari ini mampu menjadi inspirasi bagi adik-adik sekalian, khususnya mengenai Yesus sendiri, sehingga dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka menjadi anak yang baik di tengah keluarga maupun masyarakat, sehingga mereka pun semakin tekun dan setia dalam mewartakan sabdamu, dan juga mereka mampu mendengarkan setiap nasihat dan perkataan dari orang tua mereka, sehingga mereka menjadi anak yang baik dalam setiap perjalanan hidup mereka. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendalami bersama kegiatan kita pada hari ini, yaitu tema yang kita bahas tentang Yesus tertinggal dalam bait Allah. Dan pesan-pesannya untuk kita adik-adik, yaitu hendaknya kemana-mana kita harus memberi izin kepada orang tua. Lalu ketika kita dalam persoalan, kita harus datang kepada Tuhan dan memohon bantuannya. Nah adik-adik, dengan demikian usailah sudah kegiatan kita pada hari ini, dan sampai jumpa adik-adik dalam kegiatan kita selanjutnya. Dan bagi adik-adik atau siapa saja yang baru bergabung dengan kami, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel kami ini. Sekian dan terima kasih.